apa yang ada kayaknya itu adalah judul yang tepat untuk video ini. Karena pasti banyak banget yang penasaran siapakah Bang Topan ini. Tapi sebelum lanjut, pastiin kalian sudah subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, jadi ya di sini kita akan membahas siapakah ya Bang Topan ini. Dimulai dari kemunculan Bang Topan di video Desi. Jadi awalnya kan geng Florji ini mendaki gunung untuk menghilangkan kegagalan si Robby yang ditinggalkan nikah. Nah, singkat cerita mereka pun berpendapat mendaki. Tapi dalam perjalanan mereka berempat pun semudut dengan Robby dan Peot. Karena Peot dan Kona tidak punya pengalaman. Akhirnya mereka pun tersesat. Setelah tersesat itu malam, akhirnya mereka berempat bertemu kembali. Dan bahkan mereka berempat pun menemui pendaki yang telah lama hilang. Namun sayang pendaki tersebut sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, akhirnya mereka pulang. Namun ternyata awal kepulangan mereka justru adalah awal dari cerita batu misterius. Diawali dengan Peot yang kira sakit oleh perungkat, tapi ternyata ini bukan sakit biasa. Mulai dari Peot yang minta kopi hitam, hingga kelakuan Peot yang berubah drastis, seperti menggunakan baju kakeknya dan berjoget-joget. Melihat kejadian itu, perungkat pun tertinggal diam. Ditambah perungkat menemukan sebuah batu misterius di celana Peot. Ya, celana yang ia pakai ketika mendaki. Perungkat pun segera menemui Robby untuk memberitahu tentang apa yang terjadi dengan si Peot. Dan akhirnya Robby pun menelpon teman-temannya untuk mengajak melihat kondisi Peot. Yang Porji pun kaget karena ternyata Peot benar-benar kesurupan. Dan perungkat pun memberitahu kepada geng Porji kalau ia menemukan batu misterius di celana Peot. Nah, akhirnya pun terungkap bahwa batu itu dikantongi Peot untuk tersesat karena Peot. Singkat cerita, batu ini terus membuat ulah, mulai dari bapaknya Robby yang kesurupan hingga membuat orang kecelakaan. Nah, inilah awal kemunculan Bang Topan. Karena sudah kebingungan, akhirnya pun Robby mengajak geng Porji untuk menemui abang-abangnya ini yang sudah sering mendaki gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Topan? Diceritakan kronologi awal batu tersebut. Setelah bercerita cukup lama, akhirnya Bang Topan menyarankan untuk mengembalikan batu itu ke tempat asalnya, yaitu gunung. Tapi ternyata King Porji jika harus mengembalikan batu itu ke gunung, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengubur batu itu di pemakaman umum atau yang biasa kita sebut kuburan. Berharap batu itu hilang, namun justru hal yang lebih menakutkan terjadi. Mereka pun dihantui oleh setan-setan yang ada di kuburan. Bahkan di akhir cerita mereka sempat dikejar pocong saat mengambil batu itu di kuburan. Dan masuklah kita di cerita pendakian kedua ya, karena video ini menceritakan siapa Bang Topan. Jadi kita akan sering berdiskusi tentang apa yang Bang Topan katakan. Oke, akhirnya mereka berdaki yaitu Robby, Kona, Peot, Perongkat, dan Bang Topan. Di awal mendaki, mereka bertemu dengan seorang pencari kayu dan ternyata dia adalah anak pencari kayu yang sebelumnya geng Porji temui. Akhirnya si anak menceritakan kalau bapaknya sudah beberapa hari tidak pulang karena tersesat di hutan. Nah, ini adalah kejanggalan pertama. Kok bisa seseorang warga asli itu yang setiap hari mencari kayu di gunung malah tersesat? Pasti ada yang nggak beres ini. Oke, kita lanjut ceritanya. Setelah itu, mereka berenam tetap melanjutkan pendakian ke pos 2. Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata ada 2 pendaki yang pernah ditemui geng Porji di pendakian sebelumnya. Tapi kenapa 2 orang ini enggak ngaku-ngaku ya kalau mereka berdua pernah bertemu geng Porji? Apakah mereka berdua kurir ganja Bang Jack? Terlebih mereka berdua terlihat kenal dan akrab dengan Bang Topan. Setelah banyak alasan, akhirnya 2 orang ini pun turun dan rasa tidak diketahui. Di pos 2 ini menurut Mimin sangat mencurigakan sekali. Selain pendaki misterius ini, ternyata ada si Ucup, sosok yang awalnya dikira hantu oleh Cona. Tapi Bang Topan menjelaskan kalau si Ucup itu manusia.
si Ucup diam di situ karena ada kuburan bapaknya. Dan katanya si Ucup di situ setiap hari, guys. Tapi kata Mimin sini ada yang gak beres. Logikanya ngapain anak itu jauh-jauh ke pos 2 setiap hari. Terlebih jarak dari pemukiman ke pos 2 itu lumayan jauh. Kalau asumsi Mimin sih kayak si Ucup ini tuh orang yang juga sudah Bang Topan dan Bang Cek sebagai pengawas. Jadi tugas Ucup ini mengawasi siapa saja yang baru lewat ke pos 2. Dan si Ucup langsung kasih info ke Bang Cek. Kalau asumsi Mimin gitu. Kalau menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut. Akhirnya mereka berenam lanjut mendaki ke pos 3. Sampai di pos 3, di situ anak-anak yang pergi baru kalau di situ ada tulisan hati-hati. Pos ini paling angker dari pos sebelumnya. Dan ternyata yang menulis itu akhirnya anak-anak pun nanti kenapa dia nulis di itu ya. Katanya iseng aja gua, soalnya itu tempat favorit gua yang horor. Lagi-lagi menurut kirim itu hal yang jangan atau aneh. Apakah Bang Topan tersebut itu untuk mengerti pendaki yang akan lanjut ke pos 4? Karena pasti orang yang awan akan takut ketika membaca tulisan itu. Jadi kayaknya tuh Bang Topan sengaja bang. Itu gak tahu ada orang ya guys. Karena takut keberadaan gua itu di kadang orang-orang. Kalau pendaftaran kalian gimana guys? Oke, kita lanjut lagi ceritanya ya. Singkat cerita, mereka bertiga lanjut ke pos 4. Sampainya di pos 4, Robi bilang ke gua, nah di pos ini gue sama anak-anak yang keseringan karena mendengar suara orang minta tolong. Nah anehnya, Bang Topan coba bisa tahu guys kalau suara itu berasal dari pengeras suara atau sekedar saya yang ada di atas bodoh. Nah, di sini mulai terlihat lagi keanehan yang ada. Apa tujuannya masih sekarang dengan dibuat ini? Ya guys, apa mungkin ini juga kerjaan yang Bang Jack dan Bang Topan? Secara Bang Topan kan sering ke gunung ini katanya, dan tahu juga posisi pengeras itu. Kenapa nggak dicopot ya, biar orang yang lagi ngirim yang ada mungkin Bang Topan. Purwoci kita cari lanjut ke mana. Akhirnya mereka dan sampai di percabangan tempat buat corner tersesat. Area tersebut mereka menemukan papan pertulisan jalur terlarang. Apakah ini ada hubungannya lagi dengan gua tersebut? Oke, kita lanjut dulu ya ceritanya. Setelah jalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan lokasi atau tempat Teot mengambil batu itu. Pasti mengembalikannya batu itu. Ternyata baru kalau salah ambil batu dan hasilnya tuh ditukar sama Pak RT. Ya ampun, udah baru aja pengen itu ternyata mereka benar mendengar saya minta tolong dan mengejutkan sekali ternyata suara minta tolong itu berasal dari bapak pencari kayu. Beberapa hari setelah dibuka tali yang mengikat si bapak itu, akhirnya diketahui kalau dapat itu sempat dipukuli oleh 2 orang pendaki karena telah melihat kakak itu. Akhirnya anak-anak minta ditunjukkan lokasi pintu gua tersebut. Tapi di sini Topan terlihat seperti tidak tahu, padahal kan Bang Topan dan Bang Jack yang membuat tempat. Oke, hanya mereka memutuskan masuk ke gua Idot. Warna Robi dan Bang Topan masuk ke gua. Sementara Peot, Parungkat dan mencari kayu penunggu pos 4 dalam gua. Mereka mencari tahu ada apa sebenarnya terjadi. Tapi karena sudah lebih dan satu itu, si Peot pun menyusul. Namun nama Peot tertangkap oleh 2 penjaga dan dimasukkan ke dalam penjara. Betapa kagetnya Peot melihat dari jendela, ternyata di gua itu adalah ganja. Karena takut, akhirnya Peot melarikan diri lewat jendela. Namun dikejar oleh penjahat itu. Baru saya sebentar sembunyi, Peot pun ketahuan oleh penjaga itu dan akhirnya dipukuli. Untung Kona, Robi, Dor, dan Bang Topan segera datang dan Perungkat datang dengan membawa pisau. Nah, dan di sini cerita ini banyak yang menjadi pertanyaan. Pertama, di situ Bang Jack dan penjaga ternyata kenal sama Bang Topan. Kedua, Bang Jack ternyata diberikan dari penjaga sebelumnya oleh Bang Topan.
Dan di sini Bang Jack bilang kalau lahan itu adalah punya Bang Topan. Dan yang keempat, ternyata pendaki yang ditemukan meninggal di puncak adalah kakaknya Bang Topan. Kira-kira ada misteri apa lagi ya selanjutnya? Dan jadi sebenarnya siapa sih Bang Topan? Apakah dia ketua geng mata iblis?